Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mareli Telombanua. Bersama dengan saya ada Bapak Insinyur Budianto Lanya, MT. Bersama kami sebagai pengampu mata kuliah instrumentasi di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kode mata kuliah ini adalah KBE 620207. Topik yang kita angkat pada pertemuan ini adalah pengembangan sensor pengukur jarak berbasis ultrasonik. Di sini kita akan banyak memanfaatkan Arduino atau microcontroller ya, sebagai pengolah informasi yang diberikan oleh sensor ultrasonik. Capaian pertemuan yang diharapkan diperoleh pada pertemuan kali ini yaitu pertama, mahasiswa mengetahui tentang pemanfaatan sensor ultrasonik sebagai alat ukur jarak digital. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui tentang pembuatan skematik atau konsep skematik dalam pembuatan sensor jarak. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui proses kalibrasi dan validasi dari sensor jarak. Sensor jarak merupakan sensor digital yang dapat mengukur jarak antar sensor dengan objek sasaran. Sensor jarak umumnya menggunakan suara yang pada rentang ultrasonik untuk mendeteksi benda atau sasaran yang akan dituju. Kemudian sensor jarak atau sensor yang sering disebut non-kontak umumnya digunakan pada bidang-bidang khusus ya yang tidak membutuhkan pengkabelan dan manual ya, sistem manual. Tindakan manual yang tidak membutuhkan tindakan manual seperti misalnya maritim, kemudian robotika, industri, pertanian presisi, dan sistem kendali itu sendiri. Ada beberapa sensor jarak yang banyak di pasaran ya. Yang pertama adalah sensor jarak berbasis ultrasonik. Kemudian ada sensor jarak berbasis cahaya inframerah. Kemudian yang ketiga ada sensor jarak laser atau sering kita sebut sensor lidar ya. Yang kemudian yang keempat adalah sensor jarak LED time of flight. Ya, ini sebenarnya pengembangan dari sensor lidar sendiri ya. Oke, ini adalah bentuk dari sensor ultrasonik yang sering kita gunakan ya di dalam perkuliahan. Tipe sensor ini adalah HCSR ya, ini lihat ya. CSR 04 ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau beli di pasaran, sebutkan saja HCSR. Ini biasanya pada udah familiar ya dengan sensor ini. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini ya, ada dua speaker ya. Speaker pertama itu fungsinya sebagai transmitter. Transmitter itu adalah yang memancarkan atau mengeluarkan suara ultrasonik ke berlawanan arah dengan konnya ya. Jadi kon ini akan memancarkan ya suara dengan menggetarkan konnya ya, dengan menggetarkan konnya untuk menghasilkan suara ultrasonik ya. Ultrasonik yang bergerak ini dengan kecepatan sekitar 300 ya, meter per detik. 300 meter per detik, kemudian akan memantul di benda-benda yang terdekat ya. Benda-benda terdekat tersebut akan memantulkan kembali ya, ultrasonik, suara ultrasonik berlawanan arah. Ya, mungkin ada yang menyebar ya, tapi pas ya sebagian besar akan
dipantulkan kembali ya. Jika bendanya datar, dipantulkan kembali ke speaker yang satunya lagi ya. Speaker yang satunya lagi itu kita sebut receiver. Ini cenderung lebih ke semacam mikrofon ya, semacam mikrofon jadi menerima suaranya. Pada pin ya, pin tipe HCSR ini terdapat VCC ya, VCC ini kita gunakan 5 volt. Kemudian ada trigger ya, trigger ini fungsi untuk memberi instruksi agar si transmitter ini ya, agar speaker ini memberikan suara ya, memberikan suara. Kemudian ada echo di sini ya. Ini fungsinya untuk mendengarkan ya, mendengarkan atau menerima ya suara dari pantulannya. Kemudian di sini ada ground ya. Jadi umumnya setiap komponen elektroniknya harus mirip ground ya. Karena pergerakan arus listrik ya, khususnya untuk mengeluarkan elektron dari protonnya ya, dari elektronnya, dari groundnya. Oke. Nah, konsep yang ditunjukkan di sini adalah berapa jarak yang dikirimkan, berapa waktu yang dibutuhkan oleh suara dari proses pengiriman hingga diterima. Nah, itu hasilnya akan dibagi dua ya. Jadi sudah diketahui berapa kecepatan suara ultrasonik, kemudian sudah diketahui juga berapa waktu yang diterima kembali oleh receiver. Jadi basisnya ini adalah berbasis waktu ya. Saat dikirim berapa diterima, itulah menjadi rujukan ya untuk menentukan berapa jarak yang telah ditentukan. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah contoh sensor jarak at time of flight ya. Sensor ini dimanfaatkan untuk teknologi lidar ya. Nah, kemudian ini adalah sensor jarak inframerah ya. Jadi ini juga sering ya, digunakan khususnya untuk line follower robot ya. Jadi line follower robot itu sendiri itu robot yang bergerak ya, untuk mengikuti garis yang telah ditentukan ya. Prinsipnya seperti ini. Kita lihat dari gambar sebelah kiri ya. Gambar sebelah kiri ini ada infrared LED ya, infrared LED. Kemudian di sini adalah fotodioda ya. Fotodioda itu dimanfaatkan sebagai transmit, sebagai receiver cahayanya ya. Jadi lampu infrared ini selalu memunculkan cahaya ya, infrared. Nah, sifatnya lampu infrared ini dia akan memantul ya saat ada benda-benda putih ya, dan yang bisa memantulkan cahaya. Namun saat bendanya warna hitam yang menyerap cahaya, maka cahaya inframerah ini akan terserap oleh warna hitamnya sehingga tidak dapat diterima oleh fotodioda. Respon yang dikeluarkan oleh fotodioda adalah tidak ada cahaya, tidak ada respon, tidak ada yang diterima. Nah, pada gambar kedua ini kita lihat bahwa pada media putih ya, yang di bawahnya pada media pantul putih, fotodioda menerima hasil pantulan dari infrarednya. Jadi sederhananya sebenarnya cahayanya bukan hanya ke sini tapi ke berbagai arah ya. Namun sifat fotodioda ini pasti akan menerima ya sedikit banyak cahaya dari infrarednya ya, infrarednya. Ya, ketika fotodioda mendapatkan cahaya pantulan dari infrarednya, dia akan memberikan respon. Nah,
Bagaimana dengan tanpa objek? Ya, tidak ada pantulannya. Ya, jadi inframerah ini akan diteruskan ke bawah. Ya, jadi fotodioda ini kondisinya ya tidak menerima sinyal. Jadi, yang garis hitam dengan yang tanpa pantulan ini kondisinya sama. Ya. Ini adalah skematik ya, skematik sederhana dari penggunaan HC-SR04 ya, sensor ultrasoniknya ya. Tadi tampak lebih jelas ya. Di sini ada kon untuk transmitter ya, transmitter. Ini receivernya ya. Sekilas tampak mirip ya. Ada pin-pinnya, ada VCC, ada trigger, echo, ground. Trigger dan echo ini kita pasangkan di pin digital ya. Karena kita membutuhkan sinyal digital untuk memberikan instruksi agar si speaker ini bisa bekerja dengan sangat cepat. Ya. Kita lihat rangkaiannya, ada VCC, VCC masuk ke 5 volt, kemudian triggernya masuk ke pin ke 8 ya, kemudian echo-nya masuk ke pin 9 ya. Ground-nya di sini, ground juga bisa di sini ya. Ini Arduino Uno ya. Arduino Uno tentu bisa menggunakan ada 3 tersedia ground-nya ya. Jika ground-nya atau VCC 5 volt ini kurang, kita bisa memanfaatkan breadboard yang tersedia ya. Ini adalah media ya yang memiliki cepat rambat bunyi ya, yang memiliki cepat rambat tentu berbeda-beda ya. Misalnya gas karbon ini cepat rambat bunyinya adalah 267 meter per detik ya. Kemudian udara pada suhu 0 derajat Celcius itu 332 meter per detik ya. Kemudian udara pada suhu 15 derajat Celcius ternyata meningkat ya, sekitar 340 meter per detik. Suhu ruangan ya sekitar 25, dan itu 347 meter per detik. Jadi beda 7 derajat Celcius ya. Tapi kalau kita lihat polanya di sini ini beda 8, beda 7, yang mungkin di atasnya lagi sekitar suhu 35, yaitu mungkin sekitar 353 ya. Ya, kurang lebih seperti itu meter per detik ya. Oke, kemudian ini hidrogen ya. Gas hidrogen itu kecepatannya 1,2 atau 1286 meter per detik. Alkohol, timbal, air pada suhu 15 juga ini. Kalau air malah cepat ya, cepat rambatnya itu sekitar 1440 meter per detik ya. Jadi jika secepat ini media rambatnya, berarti paus atau hiu ya yang memanfaatkan ultrasonik ya, cepat rambat air ya, itu lebih responsif ya dibandingkan kita mengeluarkan suara ya. Karena cepat rambatnya sendiri di air itu sudah 1400 ya. Kemudian ini emas, ini aluminium 5000 ya, baja 5100 meter per detik. Kaca sekian ya, dan sebagainya ya. Dari sini dapat memberikan gambaran pada kita bahwa saat kita berbicara itu termasuk termasuk komunikasi yang tergolong lambat ya, dibandingkan dengan misalnya komunikasi ikan ya. Komunikasi ikan tentu dilihat dari cepat rambatnya ya, cepat rambat bunyi yang dihasilkan oleh ikan ya, contohnya seperti itu.
Tapi banyak cara ya kalau kita berkomunikasi, bisa melalui gerakan dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini adalah rumus ya, dalam pengukuran jarak berbasis kecepatan cahaya. S sama dengan V ya dikali T kurang T besar ya, ini jumlah waktu sinar laser dikurangi waktunya ya per 2 ya. Jadi S ini adalah jarak antara laser dengan objek ya, ini yang akan dicari tahu kan. V-nya adalah kecepatannya di sini, kecepatan cahaya ya. Di sini ada 299 ya, 299 meter per detik ya. Sorry, 2.900 ya, 299 juta 792.458 meter per detik. Luar biasa ya, kecepatan cahaya sangat tinggi ya. 299 juta. Kalau kecepatan suara tadi cuma 300-an ya, meter per detik. Oke, ini rumus yang digunakan ya. Rumus yang digunakan. Kita next ya. Nah, ini adalah rancangan sensor inframerah ya, kalau kita memanfaatkan cahaya. Ini modulnya ya, ini modulnya. Di sini ada op-amp-nya ya, ada operational amplifier-nya. Di sini ada emitternya, ini yang LED-nya tadi, LED inframerah. Di sini penerimanya fotodioda ya. Ini ada potensio yang berfungsi untuk memperbesar jarak ya. Ini kalau kita lihat ini stand adjust. Ya. Di sini ada LED power. Nah, ini adalah rancangan dari sensor inframerah ya. Tentu yang digunakan adalah pin digital ya. Digital di sini lihat dari arsitekturnya menggunakan pin 8. Positif tetap dihubungkan ya, ground juga tetap terhubung. Nah, ini adalah ilustrasi dari proses kerja dari sensor LiDAR ya. Jadi sensor LiDAR tersebut ya dapat mendeteksi berbagai arah dan jarak yang ada ya, dengan menggunakan cahaya tadi ya, dengan menggunakan rumus kecepatan cahaya tadi, dia dalam sangat singkat, waktu yang sangat singkat, sudah bisa mempolakan benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk mobil yang otonomus, kendaraan otonomus ya, atau kendaraan yang bisa bergerak sendiri ya, yang tanpa bantuan setir manusia ya. Jadi dia memanfaatkan sensor lidar ya di situ. Ya, bahkan bisa memprediksi ban sepeda, stang sepeda ya, terus dan lain sebagainya ya, tangan, bahu ya. Di sini juga ada terpola ya, sebesar 360 derajat ya, cukup ini ya, cukup luas ya, cukup luas. Nah, sedangkan ini adalah rumus dari kecepatan berbasis cahaya ya. V sama dengan S per T. Jadi kalau kita cari S-nya, jaraknya berarti V per T ya. S itu adalah jarak antar speaker dan objek ya. T itu adalah jumlah waktu dari awal dipancarkan sampai kembali ke sensor dalam
satuan ini. Kemudian ini satuan milidetik ya. Kemudian kecepatan suara sensor ini 340 meter per detik ya. 340 meter per detik. Nah, ini kita ilustrasikan, maksudnya kita dekatkan ya, dari mana asalnya. 1 cm membutuhkan sekitar 0,01 meter ya, per 340 ya, 1 meter. Kemudian ya, ini kalau kita konversi, ini berarti sekitar 0,000294 detik. Kita buat ini berarti 29,4 mikrodetik. Ya. Jadi nanti rumus ini akan kita gunakan ya. Nanti rumus ini akan kita masukkan ke dalam program microcontrollernya ya. Dari mana asalnya? Ya, ini 0,01 dibagi 340 ya. Kalau meternya habis ya, meternya habis, tinggal sisa detik ya. Detik kan naik ke atas ya. Oke. Nah, karena waktu yang dibutuhkan adalah 2 kali, ya, pertama suara yang dikirim, kemudian suara yang dipantulkan oleh benda diterima, nah sehingga kita butuh 2 kali itu dalam perhitungannya, ya, sehingga 29,4 mikrodetik kali 2 sama dengan 58,8 mikrodetik mikrosecond. Oke, ini silakan nanti dipahami kembali ya. Jadi nanti kalau ada rumus di dalam program Arduino-nya, kita bisa mengetahuinya ya. Nah, ini kembali lagi ya ke LiDAR tadi ya. Jadi prinsip sensor LiDAR ini adalah teknologi yang mengenal sekitarnya ya. Cara kerja sensor ini adalah dengan memancarkan laser sebanyak 150.000 per detik. Luar biasa ya. Pantulan dari objek akan ditangkap kembali sehingga dapat memetakan lingkungan sekitarnya. Perbedaan antara waktu tempuh dan pantulan yang dimanfaatkan LiDAR untuk mendeteksi benda dan membuat peta 3 dimensi ya, cukup bagus ya. Cukup canggih ya. Nah, ini sensor LiDAR. Pertama, LiDAR dapat menghasilkan pemetaan yang sangat akurat. Ini kelebihannya, kelebihan dari sensor LiDAR. Kemudian teknologi ini umum digunakan untuk otomotif. Ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian kelemahan sensor LiDAR ada seperti cuaca. Hujan, berkabut, debu yang menyebabkan akurasinya turun. Kenapa? Karena debu dan kabut itu menghalangi cahaya, ya, menghalangi cahaya sehingga LiDAR ini akan memprediksi ada benda di depannya sehingga akurasinya menjadi rendah. Padahal hal tersebut yang merupakan debu ya, ataupun serbu-serbu daun ya, ataupun kabut dan sebagainya. Nah, kemudian efektivitas sensor LiDAR ya, 30 sampai 200 meter. Saya pikir 200 meter ini cukup bagus ya. Nah, selain itu untuk mengoptimalkan ya sensor LiDAR ini sendiri dibutuhkan ya dukungan kamera dan sensor ultrasonik. Ya. Alternatif selain sensor LiDAR ya, LiDAR adalah radar. Ya. Prinsip radar sama dengan sensor ultrasonik, ya, yaitu menggunakan suara. Nah, jangkauan sensor ultrasonik ini ya juga sangat besar sehingga dapat memetakan lingkungan. Nah, namun kelemahan dari sensor radar adalah akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan sensor LiDAR. Jadi masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Kalau itu bisa digabungkan, itu merupakan kombinasi yang sangat baik ya. Nah, ini adalah manfaat dari sensor LiDAR ya. Pertama, pemetaan gua, pemetaan kondisi bawah laut ya, kemudian pemetaan topologi seperti pertanian ataupun arkeologi, kemudian pemetaan hutan 3 dimensi ya. Jadi dengan adanya perbandingan setiap tahun ya, jadi ada perubahan-perubahannya, itulah salah satu fungsinya.
Kemudian pemetaan pada bidang militer, seperti contohnya adalah memandu misil. Ya. Jadi prosesnya itu butuhkan pengolahan data yang sangat cepat ya, karena misilnya sedang bergerak ya. Ya banyak hal ya manfaat sensor lidar ini. Nah, kemudian dalam pengembangannya ya tentu membutuhkan penguat juga ya, membutuhkan OPM ya. Ini adalah salah satu OPM, operational amplifier ya. Tipenya IC LM393 ya, yang dapat kita manfaatkan ya untuk penguatan ya, untuk penguat sebagai penguat. Di sini ada dua penguat ya. Ada dua penguat, yang pertama di sisi sebelah kiri dan dua yang berikutnya adalah di sisi sebelah kanan. Nah, prinsip kerjanya komparator ini yaitu dengan membandingkan ya, dengan membandingkan hasil ya, yang ada serta memperkuatnya. Ya, silakan nanti dibaca. Oke, rangkaian komparator seperti ini ya. Ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan rangkaian penguat ya, rangkaian penguat non inverting ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah rumus ya penguat tidak membalik ya, non inverting. Yang pertama Vout. Ya, Vout itu dari mana? Ya, dari sini ya. Vout sama dengan Vin. Ya, ini Vin-nya tambah Vin ya, dibagi R1. R1. Ini dikali R2. Nah, jadi gini. Umumnya kalau kita memanfaatkan sensor yang berbasis konduktansi, kita bisa memanfaatkan di sini. Kita bisa mengganti R2 ini dengan sensor konduktansi. Karena sensor konduktansi itu basisnya adalah tahanan, ya, hambatan atau resistansi, ya, hambatan. Sehingga dengan adanya perbandingan R1 dan R2, ya, R1 dan R2, ini tentu akan mempengaruhi nilai output-nya. Dengan catatan VIN-nya ini konsisten. Ya. Kalau misalnya sensor-sensor yang daya desar rendah lainnya, kita bisa manfaatkan di sini juga ya. Inputnya berapa, misalnya 0,03 volt, nah ini tinggal perbandingannya berapa. Ya. Misalnya ini perbandingannya 1000 kali, ya udah nanti hasilnya akan tentu akan lebih besar. Ya. Nah, penguat tak membalik ini itu cocok untuk sensor-sensor ya, sensor-sensor analog ya, tapi dengan perubahan yang minim ya. Seperti pembahasan sebelumnya kita banyak menyinggung bahwa contohnya seperti untuk termistor, ya, termopile, sensor gas, kelengasan tanah dan lain sebagainya ya. Termasuk sensor ini juga misalnya sensor yang perubahannya sangat minim ya. Perubahan angka yang dihasilkan sangat minim ya. Yang tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa sensor jarak juga ada seperti ini yang menghasilkan perubahan yang kecil ya sehingga tidak dapat dibaca mikrokontroller. Bagaimana agar bisa dibaca? Maka kita butuh penguat non inverting. Oke. Sebenarnya ada lagi ya, ada beberapa ya. Salah satunya lagi adalah penguat inverting, jadi membaliknya itu juga ada. Nah, ini adalah tampilan software Arduino-nya ya. Di sini ada verify, ada upload, ada new sheet ini ya. Ini halaman baru ya. Kemudian open file yang tersimpan, ini save ya. Ini tombol serial monitor untuk komunikasi dua arah dengan komputer ya, dengan komputer. Ya, ini adalah sketch dari sensor ultrasonik. Kita lihat di sini
ada integer, trigger ya, trigger ini ya, speakernya ya, speaker untuk menghasilkan suara itu kita pasangkan pada pin 2. Oke. Sedangkan echo kita tempatkan pada pin 5. Distance ini kita buat ke dalam ukuran variabel integer ya. Duration kita masukkan dalam ukuran long. Jadi ada integer, ada long, ada float ya. Ada banyak ya. Ada banyak. Kemudian dalam void setup ini serial begini komunikasinya kita tulis 9600. Bit mode-nya itu trigger sebagai output ya, speaker, ya, sedangkan echo sebagai input ya. Digital write artinya mengaktifkan ya, mengaktifkan trigger ya. Tapi kondisinya adalah low. Jadi pertama kali ini masih berhenti ya. Masih berhenti low, mungkin standby ya. Kalau garing seperti ini tertulis set sinyal trigger menjadi low, jadi tidak aktif. Delay microsecond 2 berarti menunda ya, menunda eksekusi selama 2 mikrodetik. Kemudian digital write ya, eksekusi trigger menjadi high. Ya, kirim high, set sinyal trigger menjadi high. Jadi dari speakernya itu muncullah suara. Ya, muncul suara. Kemudian ini suara yang dimunculkan ini selama 10 mikrodetik ya. Kemudian digital write trigger low. Jadi mengeset kembali triggernya atau speakernya berhenti memberikan suara. Kemudian saatnya echo itu aktif ya, aktif dimasukkan ke dalam duration ya, dalam dalam penyimpanan duration ya. Kemudian duration dibagi 58,8 ya. Tahu dari mana 5,8 ya? Tadi itu dari perhitungan kecepatan suaranya. Nah, sehingga serial print kita tuliskan aja distance ya, ini yang mengirimkan kalimat ya. Sedangkan serial print distance isinya ya ini tanpa tanda petik ya. Jangan lupa kita tambahkan sentimeter di belakangnya. Tunggu setengah detik ya untuk memulai kembali ke perintah yang di atasnya. Jadi program ini akan terus dari atas turun ke bawah, begitu seterusnya ya. Oke, ini lagi program yang sama ya, tapi dari sumber yang lain atau teknik yang lain. Di sini ada tertulis ya, durasi bagi 2 per 29,1 ya. Kan sama dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan ini ya, langsung 58,8 ya. Ini 2 bagi 29,1. Ya silahkan mau dipakai yang mana saja ya. Referensinya sama ya. Nah, ini adalah tampilan ya saat kita mengukur jarak sekitar 109 cm ya, akan tertulis langsung komunikasi seperti ini ya. Tuh ya. Gimana menampilkan ini? Ya klik ini ya, serial monitor. Setelah diupload, tunggu beberapa saat, kemudian klik tombol serial monitor. Jadi komunikasi dua arah ya, komunikasi oleh microcontroller ke laptop kita. Ya. Nah, ini adalah proses kalibrasi sensor ultrasonik. Ya. Dari penjelasan sebelumnya, ya kita dapat memanfaatkan kecepatan suara untuk mengukur jarak. Ya. Namun kondisi suhu, fisik, sensor, ya ini menyebabkan sensor ultrasonik tidak dapat melakukan pengukuran dengan presisi.
Sehingga kita membutuhkan kalibrasi ya, sensor ultrasonik dalam perancangan sensor ukur jarak digital ya. Secara sederhana itu kalibrasi sensor ultrasonik ini kita bisa lakukan dengan meteran ya, tapi tentu dengan ketelitian yang tepat ya. Objek yang digunakan untuk menghalangi ultrasonik sebaiknya adalah yang datar ya. Cara-caranya adalah letakkan benda mulai dari 2, 3, 4 hingga jarak yang ditentukan. Misalnya kita mau mengkalibrasi hingga 1,5 meter ya. Jadi bendanya itu misalnya kita letakkan di 2 cm, berapa yang terbaca oleh ultrasonik, geser lagi 3, geser lagi 4 dan lain sebagainya ya. Nah, dicatat setiap perubahan yang terdapat pada serial monitor LCD ya. Gunakan banyak perulangan untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, perlu dicatat ini agar yang terbaca nanti bukan memiliki angka desimal ya. Di sini di program ini ya seperti ini ya. Jarak ini jangan yang pakai integer ya, jangan integer. Ya, kalau integer dia tanpa koma ya. Kita bisa juga memanfaatkan float ya. Kalau di sini distance-nya long ya. Oh maaf, ini integer ya. Ini bahkan yang kalau yang keluar nanti, yang keluar itu tidak ada komanya ya. Jadi ini harus kita ganti menjadi float ya. Gitu ya. Oke. Kemudian hasil pengukuran kita tadi ya kita tuliskan di sini misalnya 2 cm, 3 cm sampai seterusnya ya. Kemudian hasil pembacaan ultrasonik berapa? Misalnya sini 2 cm, di sini 2,5. Nah, baru kita tuliskan 3,5, 4,2 sampai seterusnya ya. Kita jajarkan terus ke bawah juga. Kemudian selisihnya bisa kita bandingkan ya. Kalibrator dikurangi ultrasonik. Ya, selisihnya. Tapi ini kan masih proses kalibrasi ya. Fungsi selisih itu sebenarnya hanya untuk mengetahui berapa simpangan sementara sebelum dikalibrasi oleh sensor ultrasonik yang kita rancang ya. Nah, model yang kita bisa gunakan ya ada eksponensial, linear, logaritmik, polinomial. Ya umumnya kita bisa menggunakan linear ya, linear. Nah, ini adalah bentuk ya kurang lebih bentuk grafiknya ya. Ini modelnya yang bisa kita gunakan nanti. Nah, modelnya ini 1,387 ini ya. Jangan lupa ya 1,387 ya, dengan ini koefisien determinasinya ini menunjukkan pola kalibrasinya sekitar 99,7% ya. Nah, ini masih kalibrasi ya, masih kalibrasi. Kemudian ini adalah modelnya, model kalibrasinya. Ini yang akan kita masukkan untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan hasil kalibrasi ya. Oke. Nah, kita masukkan di mana? Ya, kita masukkan persis di bawah setelah perhitungan akhir. Ya, setelah perhitungan akhir. Jadi program dasar itu yang kita dapat itu jangan kita ubah-ubah. Ya. Program kalibrasi yang saat pengambilan data jangan diubah-ubah. Ya. Kenapa? Karena kita memasukkan rumus yang aktual. Ya. Rumus aktual. Rumus aktualnya seperti apa? Ya harus kita balikkan ya. Yang awalnya Y sama dengan AX plus B, kemudian kita balikkan X-nya. Ya. Jadi yang kita keluarkan X-nya. Sehingga di sini adalah jarak aktual sama dengan jarak tambah 0,1146 bagi 1,38. Ya, sesuaikan dengan model yang tepat. Ya.
Jadi kalau umumnya ultrasonik ini menggunakan linear. Kemudian jarak aktual, nah, kita munculkanlah jarak aktualnya. Ya, rumus yang sudah dikalibrasi. Ada yang kurang di sini. Apa? Kita belum deklarasikan atau belum memberikan nama atau nama penyimpanan pada jarak aktual. Cocoknya apa? Cocoknya adalah float ya. Float biar angka yang dihasilkan itu cukup besar ya. Cukup banyak ini apa miliaran ya. Banyak angkanya itu banyak sekali, bisa menampung angka yang banyak kalau ya. Silakan nanti dicek long berapa, float berapa, integer berapa ya. Banyak ya. Nah, kemudian dilakukan validasi ya. Dalam melakukan validasi ini mesti ya harus kita gunakan pola linear ya. Dengan syarat kita mencentang semuanya ya. Intercept ini harus menerjang dari 0,0, artinya dia harus berada 45 derajat ya. Kemudian display equation on chart itu untuk menampilkan persamaannya. Kemudian display R square itu untuk memunculkan koefisien determinasinya ya. Oke, ini pustaka yang dapat kita gunakan untuk mempelajari materi ini, pengembangan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak ya secara digital. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya ingin meminta maaf jika saya salah kata ya atau salah pengucapan ya, salah maksud. Besar harapan kami kalian bisa mempelajari lebih lanjut ya tentang pengembangan sensor ultrasonik ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih pada adik-adik ya yang sudah menyaksikannya. Semoga video ini bisa membawa manfaat ya bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat belajar untuk kalian semua. Terima kasih.